Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin Saifuddin. Saya sebagai pekerja sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, Satuan Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Di video ini saya akan mensimulasikan salah satu teknik pekerjaan sosial makro, yaitu metodologi for participatory assessment atau yang sering disebut dengan metode MPA. Metode MPA adalah suatu teknik dalam pengembangan masyarakat dengan memfasilitasi masyarakat untuk mengidentifikasi situasi-situasi, kondisi, masalah sosial yang dialami oleh masyarakat setempat, penyebab dari masalah tersebut, serta mengidentifikasi potensi dan sumber yang dimiliki. Baiklah, mari kita saksikan video simulasi metode MPA berikut ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Didin Saifuddin. Saya pekerja sosial Kementerian Republik Indonesia dari Satuan Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, saya mengucapkan banyak terima kasih pada malam ini Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu pada kegiatan atau acara Rembuk Warga ini. Sebelum acara Rembuk Warga ini dimulai, apa tujuannya? Yang pertama, saya sebagai pekerja sosial akan memfasilitasi Bapak Ibu untuk mengenali atau menggali masalah sosial yang ada di masyarakat atau di tempat Bapak Ibu, dan juga sekaligus akan menggali atau mengidentifikasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang dapat mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat atau di tempat Bapak Ibu. Sebelum kita menginjak kepada penggalian masalah, saya akan menyampaikan istilah-istilah yang ada di ilmu pekerjaan sosial. Yang pertama, saya akan membahas dulu apa yang disebut dengan definisi masalah. Masalah sosial didefinisikan sebagai terganggunya keberfungsian sosial individu, kelompok atau komunitas sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan, merealisasikan nilai-nilai yang dianutnya, serta menjalankan peran-perannya di masyarakat. Adapun istilah yang kedua yang perlu Bapak Ibu kenal, yaitu ada istilah yang namanya penyandang masalah kesejahteraan sosial. Menurut Permensos nomor 8 tahun 2012, bahwa PMKS itu ada 26 jenis. Adapun definisi PMKS adalah seorang atau keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan atau kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidup baik jasmani, rohani, sosial maupun secara memadai dan wajar. Sedangkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial istilahnya disingkat PSKS, yaitu segala sesuatu yang dimiliki oleh individu, keluarga, kelompok, lembaga, atau dunia usaha maupun masyarakat yang dapat digunakan untuk mencegah, mengurangi, dan mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial. Dengan cara apa kita akan menggali potensi dan sistem sumber yang ada di masyarakat atau di tempat Bapak Ibu? Saya sebagai pekerja sosial akan memfasilitasi dengan salah satu metode, namanya yaitu metode for participatory assessment atau yang sering disebut dengan metode MPA. Metode MPA itu ada beberapa tool yang harus Bapak Ibu nanti pergunakan. Salah satunya yaitu dengan kertas plano yang telah saya tempel. Kedua, nanti ada metacad. Nah, yang ketiga ada alat tulis yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk mengisi masalah sosial maupun potensi sumber kesejahteraan sosial. Untuk itu, agar Bapak Ibu dapat bisa
menjelaskan atau mengerti tadi apa-apa yang telah saya sampaikan, saya akan memberikan brosur kepada Bapak Ibu. Untuk yang pertama, nanti Bapak Ibu bisa mencatatkan di metakartu ini agar dapat menggali dan mengenali masalah-masalah sosial yang ada di tempat Bapak Ibu. Silakan Ibu, kalau sudah tempel saja. Baiklah Bapak Ibu, karena Bapak Ibu telah menemukan masalah-masalah sosial, baiknya kita kelompokkan menurut pengelompokan di 12 pas. Pemerlu atensi sosial. Yang pertama yaitu kita kelompokkan grup fakir miskin. Yang kedua, kita kelompokkan anak rentan. Lansia terlantar. Perempuan rentan. Korban penyalahgunaan nafsa. Korban bencana alam. Bapak Ibu, setelah kita mengelompokkan masalah sosial yang ada di tempat Bapak Ibu, saya bertanya ke Bapak Ibu tentang sebaran masalah. Sebaran masalah tadi lingkupnya lingkup RW. Kalau misalnya fakir miskin itu lebih banyak di RW mana Bapak Ibu? RW 2. RW 2 ya. Lansia terlantar tadi RW berapa? Di RW 1. Perempuan rentan, kawan sosial ekonomi, janda-janda gitu rambut. RW 6. Korban penyalahgunaan nafsa RW 5. korban bencana alam. Nah, 12. Tadi itu kan ada fakir miskin di RW 02, anak-anak rentan di RW 03, lansia terlantar di RW 01, perempuan rentan di RW 06, korban penyalahgunaan nafsa di RW 05, korban bencana alam di RW 012. Nah, dari sebaran masalah dari ke-6 RW dan 6 masalah ini kita prioritaskan menjadi 4 masalah. Kira-kira prioritas yang pertama apa? Jadi diambil dari 6 itu kita ambil 4. Kira-kira apa yang urgent yang harus ditangani? 1, fakir miskin. Yang kedua Bapak Ibu, yang lain? Lansia terlantar. Yang ketiga Bapak Ibu, korban bencana alam. Yang keempat, penyalahgunaan nafsa. Dari prioritas masalah fakir miskin, lansia terlantar, korban bencana alam, penyalahgunaan, kita voting yang paling banyak prioritas masalah yang akan ditangani. Yang pertama fakir miskin, siapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang kedua lansia terlantar, voting 1, 2, 3, 4. Korban bencana alam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penyalahgunaan nafsa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari prioritas keempat masalah tersebut, ternyata yang paling tinggi, yang paling urgent, yang harus ditangani yaitu fakir miskin. Kita urutkan kembali. Kedua, ada 2, sama-sama 6. Kira-kira yang akan didahulukan korban bencana alam atau penyalahgunaan nafsa?
korban bencana alam. Baiklah Bapak Ibu, setelah kita mendapatkan urutan masalah prioritas, yaitu ada 4: fakir miskin, korban bencana alam, penyalahgunaan nafsa, dan lansia terlantar, kita akan menggali sistem sumber atau potensi sistem sumber yang dapat mendukung atau mengatasi masalah yang telah kita tadi urutkan. Untuk Bapak Ibu yang telah menulis, silakan ditempel di kertas plano yang sudah saya tandai. Baiklah Bapak Ibu, setelah kita melihat potensi dan sumber yang telah Bapak Ibu tulis dalam kertas metakan ini, saya akan menulis di kolom potensi dan sumber di sebelah kanan. Setelah Bapak Ibu mengurutkan masalah yang akan menjadi prioritas yang akan ditangani, yaitu yang pertama fakir miskin, kedua korban bencana alam, ketiga penyalahgunaan nafsa, keempat lansia terlantar, dan Bapak Ibu juga sudah menggali potensi dan sumber tadi yang telah Bapak Ibu tulis di metakan. Yang pertama pekerja sosial, kedua penyuluh sosial, ketiga lembaga kesejahteraan sosial, keempat dunia usaha, kelima keluarga pionir, keenam Basnas, ketujuh Karang Taruna. Nah, untuk menindaklanjuti keempat masalah tersebut, baiknya Bapak Ibu membentuk tim kerja masyarakat, membentuk koordinator tim kerja masyarakat untuk menangani keempat masalah tersebut. Untuk masalah fakir miskin, kira-kira dari Bapak Ibu siapa yang akan menjadi koordinator? Muhammad Rifki. Yang akan menjadi koordinator penyalahgunaan nafsa? Bapak Yayan. Yang akan menjadi koordinator lansia terlantar? Ustaz Andi. Baiklah Bapak Ibu, pada pertemuan rembuk warga ini, alhamdulillah kesimpulannya kita sudah dapat memprioritaskan masalah yang akan ditangani, yaitu yang pertama fakir miskin. Nanti koordinatornya yaitu Muhammad Rifki. Untuk korban bencana alam, koordinatornya Bapak Pendi. Untuk penyalahgunaan nafsa, koordinatornya Bapak Yayat. Dan untuk lansia terlantar, koordinatornya Ustadz Ating. Baiklah Bapak Ibu, saya dalam hal ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu pada acara rembuk warga ini, yang dengan antusias Bapak Ibu sudah dapat menggali masalah dan mengidentifikasi sistem sumber di tempat Bapak Ibu. Untuk itu nanti selanjutnya dalam pelaksanaan penanganan masalah kita agendakan lagi di hari berikutnya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dari penyampaian memfasilitasi acara rembuk warga ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu pada acara rembuk warga ini. Demikianlah video simulasi metode MPA. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.